Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Pak Esa, selamat malam Pijar TV dan juga selamat malam rekan-rekan semua yang dikasih Tuhan. Tadi entry point yang saya lihat tadi Pak Esra yang terakhir itu bahwa agama itu tidak menyelamatkan kita. Nah, saya melihat dari paham-paham yang sudah pernah Pak Esra sampaikan, paham liberal, neo-ortodoks, pluralisme, inklusifme yang kita sudah bahas ini, Saksi Yehova, Unitarian, Sabellianisme, dan semuanya itu ada rata-rata ada di dalam internal gereja. Mulai ada di dalam gereja mula-mula dan sampai sekarang kita mengenal paham-paham tersebut. Nah, saya akan berbicara spesifiknya begitu Pak tentang pluralisme. Nah, ini kira-kira ini berlatar belakang akibat karena toleransi apa? Seperti itu yang terjadi misalnya kalau kita bicara dalam konsep di negara kita, karena negara kita ini ada 5 atau 6 sekarang yang agama itu, dan itu semua adalah kita harus menurut pemerintah kita harus saling toleransi. Nah, saya punya pertanyaan Pak akibat daripada toleransi seperti ini, apakah memungkinkan karena toleransi ini sehingga menyebabkan pluralisme inklusifnya terjadi atau muncul di sela-sela dalam gereja tersebut sehingga jemaat sendiri akan diperbingungkan dengan konsep seperti itu. Nah, yang pertanyaan kedua itu Pak, bagaimana cara kalau misalnya akibat toleransi ini, bagaimana cara kita atau batasan-batasan apa kita untuk menyikapi toleransi ini sehingga toleransi itu bisa kita dalam arti yang majemuk, tetapi ada juga punya batasan toleransi sehingga paham inklusif dan liberalisme itu tidak berjangkit di dalam tubuh gereja. Mungkin begitu Pak. Oke, memang seperti saya jelaskan pada pertemuan pertama, latar belakang munculnya teologi abu-abu itu ya karena itu. Karena mereka melihat ada banyak agama. Agama ini sering konflik. Lalu berusaha supaya memperdamaikan agama-agama. Tapi mereka sadar, ternyata gagal. Gagalnya karena apa? Karena klaim eksklusif dari setiap agama. Jadi mereka lalu menganggap bahwa sementara Islam anggap mereka agama paling benar, lalu semua agama yang lain kafir semua. Kristen juga percaya Yesus satu-satunya jalan, dan tidak percaya Yesus masuk neraka semua. Belum lagi agama-agama lain. Maka yang menjadi penghambat terciptanya perdamaian antar agama itu adalah klaim eksklusif dari masing-masing agama. Nah, bagaimana supaya tercipta perdamaian? Maka masing-masing harus melakukan reinterpretasi, tafsir ulang terhadap klaim eksklusif. Sepanjang kita masih pegang klaim eksklusif, kita tidak bisa damai dengan agama lain. Itulah sebabnya melahirkan pluralisme. Lalu akhirnya menyangkali semua klaim eksklusif. Jadi pluralisme itu bukan hanya musuh Kristen, musuh setiap agama sebenarnya. Karena dia menganulir atau dia mendiskreditkan, berupaya membuang semua klaim eksklusif. Ya, maka Islam yang misalnya saya memberi kutip dari Dr. Anis Malik Toha, itu tokoh Islam yang juga mengatakan bahwa pluralisme itu agama baru. Sementara dia suruh supaya semua agama jangan merasa diri paling benar, tapi agama baru yang namanya pluralisme ini justru anggap diri paling benar. Ya. Jadi itu memang akarnya, sehingga akhirnya, tapi karena sementara pluralisme sudah keluar, tapi yang satu ini masih merasa bahwa kalau kita bagaimana kita menyangkal Yesus sebagai satu-satunya jalan, maka dia berusaha bermain aman di tengah. Yesus tetap satu-satunya jalan, tapi bagaimana supaya agama lain juga bisa selamat? Lalu muncullah teori bahwa Kristus itu bukan satu. Kristusnya Kristen, Yesus dari Nazaret. Tapi ada Kristus-Kristus lain juga yang menyelamatkan. Jadi menurut saya, pluralisme itu bahaya, tapi tidak sebahaya inklusif. Ingat, makin abu-abu, makin bahaya. Ya,
Kalau jelas hitam, kita tahu ini hitam, gampang. Tapi kalau dia abu-abu, itu makin bahaya. Mau mirip-mirip kita, dan itulah ciri pengajaran sesat atau nabi palsu. Mereka menyamar seperti domba. Ya, tapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Nah, apakah bisa sambil saya percaya Yesus satu-satunya jalan, iman saya eksklusif, bisakah saya hidup toleransi dengan orang lain? Bisa. Terus di mana batasannya? Jangan saya jawab sekarang, karena kita ada session khusus untuk itu. Di bagian akhir dari rangkaian teologi abu-abu ini, kita akan mempelajari topik khusus, yaitu tentang toleransi yang benar menurut Alkitab itu seperti apa. Jadi Pak, usahakan supaya session terakhir, entah kapan, itu saya belum tahu juga kapan itu, nanti ada pembahasan itu. Karena kita habis inklusif, kita masih bahas eksklusif. Setelah itu saya akan bahas soal keunikan iman Kristen itu di mana. Di antara semua agama ini, bedanya kita dengan ini keunikan 1, 2, 3, 4, entah berapa banyak keunikan saya bahas. Terakhir baru saya bahas soal toleransi antar umat beragama dari sudut pandang kitab suci. Gitu, ya, Pak. Berarti paham pluralisme ini dengan paham eksklusifme, inklusifme itu untuk Matius pasal 28 itu tentang penginjilan itu berarti stuck ya, Pak ya? Nah, sabar juga Pak, karena nanti ada pembahasan khusus misi dari sudut pandang inklusivisme. Ada itu. Ya. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV.